Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mohon izin Bu dosen, Pak Pamung dan Bu pembimbing. Oke, kita mulai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Apa kabar hari ini? Baik Pak. Ya, mudah-mudahan tetap semangat dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Oke, bagaimana suara saya di sana, anak-anak? Jelas? Jelas Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah, karena berhubung di sini juga hujan dan mendung, satu-satu juga ada terdengar petir. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak kami Purwandi, tolong dipimpin doanya. Ya Pak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Iya, terima kasih Nak Purwandi. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau membawakan tentang apa yang disebut dengan sujud syukur. Ya, sujud syukur. Yang mana sujud syukur itu, materi sujud syukur ini adalah di kelas 8 MTS Tarbiyah Islamiyah Hajoran, semester ganjil. Oke, selanjutnya tentang sujud syukur ini, dengan mengkajinya nanti kita atau anak-anak sekalian dapat menganalisis materi tentang sujud syukur dengan baik dan benar, dapat memahami materi, menyajikan, serta bisa memberi argumen apa dan bagaimana tentang sujud syukur. Oke, selanjutnya mari kita mengamati gambar berikut dan diberikan komentar. Lihat gambar nomor 1. Di sana ada anak Sanawiyah sedang melakukan sujud syukur. Silakan untuk mengomentari gambar nomor 1, Bu Nurjana. Baik Pak, itu gambar anak yang lulus ujian Pak. Iya betul Bu, betul. Iya Nak Jana, betul. Dan coba dikomentari, kasih komentar yang gambar nomor 2 oleh Anak Aminah. Silakan Nak Aminah. Itu yang baru pulang dari umroh Pak. Iya bagus Bu. Bu Aminah. Bagus, 100. Dan gambar nomor 3 silakan oleh anak kami Rosnani. Sujud syukur karena mendapat nilai bagus pada ujian semester Pak. Oke Bu Aminah. 100. Lanjut. Ya Rosni. Iya. Selanjutnya kita beralih ke bagian pengertian sujud syukur. Apa itu pengertian sujud syukur? Pengertian sujud syukur ialah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Dari sebelumnya, mari kita melihat atau mengamati video yang akan Bapak putarkan. Oke. Mohon diperhatikan, tolong itu Purwandi bagus duduknya. Jangan pindah-pindah bangkunya Nak Purwandi. Seperti senakan syukur, tidak tata cara dengan membacanya. Lilladzi khalaqahu wa sawwa. Oke. Demikian dari video yang kita putarkan, yang kita amati bersama. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat link di bawah ini. Dan dari video tersebut kita akan lebih mengetahui dan perlu kita ketahui hukum. Ya, hukum dan dalil dari sujud syukur. Ya. Sebelumnya dari video yang telah diputar tadi, coba Anak Rosnani menjelaskan kembali, memberikan komentar tentang video itu, Nak.
Silakan. Baik Pak, sujud yang dilakukan sebab mendapat nikmat dan terhindar dari bahaya dengan rukun dan syarat-syarat tertentu Pak. Iya, bagus. Lanjut. Hukum dan dalil sujud syukur. Hukum sujud syukur adalah, silakan. Nak Jannah ini selaku murid terbaik. Ya, Jannah, silakan. Hukum sujud syukur adalah sunnah, Pak. Iya, bisa Dalilnya adalah Quran Surah Ibrahim ayat 7. Iya, kita lihat. Bisa kita lihat di slide, benar apa tidak? Oke, benar, 100. Namun saya tidak bawa bintang. Bintangnya masih ketinggalan di sana, Bu. Bisa saya berikan di lain hari, Bu. Ya. Dalilnya juga betul. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ya. Pur, silakan. Iya, ini dia Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang sering kita dengar. La in syakartum wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian dalil dalam Quran, dan ada juga dalil dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang artinya adalah dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segera tunduk dan sujud sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Seorang nabi saja sujud dan tunduk ketika mendapat kabar baik, mendapat nikmat dari Allah. Apatah kita yang tentu lebih sangat disarankan untuk selalu bersyukur, selalu melakukan syukur itu dengan diimplementasikan dengan cara melakukan sujud syukur. Lanjut, adapun hikmah sujud syukur. Sebab sujud syukur itu pertama, seseorang itu karena mendapat nikmat, ada mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendapat nikmat atau karunia dari Allah. Terus yang kedua, ada mendapat kabar gembira, berita yang menyenangkan tentunya. Dengan itu seseorang disunnahkan untuk melakukan sujud syukur. Namun bersyukur atas nikmat itu. Sekali lagi saya tekankan, bersyukur atas nikmat itu hukumnya wajib, dan melakukan sujud syukur hukumnya sunnah. Lanjut, sebab ketiga, terhindar atau selamat dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Umpamakan saja, kalau dalam logika kita sudah mengalami kecelakaan, bahkan sudah dianggap bisa meninggal dunia. Namun, dalam hal yang kita lalui itu, kita masih tetap sehat-sehat dan tidak ada masalah. Dalam hal ini kita disunnahkan untuk melakukan sujud syukur sesegera mungkin. Oke, lanjut. Walau demikian, syarat dan rukun sujud syukur itu juga perlu kita perhatikan. Yang pertama, syarat sujud syukur itu adalah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis terhadap apa? Terhadap badan kita, pakaian, dan juga tempat. Apabila telah memenuhi syarat yang pertama ini, maka kita boleh melakukan sujud syukur. Tentu yang kedua adalah menghadap kiblat. Ketika kita ingin melaksanakan sujud syukur itu, maka kita lihat dulu mengarah kiblat kita kemana, udah benar atau belum. Kalau sudah benar, maka kita juga disunahkan melakukan sujud syukur. Selanjutnya menutup aurat. Tentunya ini adalah hal syarat yang mutlak. Lanjut, rukun sujud syukur itu ada beberapa. Yang pertama, niat. Tentu kita akan melakukan sesuatu itu harus dibarengi dengan niat.
Terus yang kedua, dalam sujud syukur itu ada takbiratul ihram, yakni mengangkat kedua tangan sambil dibarengi dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, kita langsung sujud tanpa mengucapkan Allahu Akbar untuk sujud. Dalam sujud itu kita membacakan doa atau bacaan ketika melakukan bacaan sujud syukur seperti yang telah kita dengar tadi dalam video sebelumnya, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwara wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan kita sunnah juga melamakan sujud itu, dan setelah sujud kita duduk di antara dua sujud sebagaimana halnya dalam setiap sholat. Terus selanjutnya salam. Setelah salam, tentu ini kita lakukan secara sistematis, secara berurut, yang nomor 1 dinomor satukan, yang nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya sesuai dengan urutannya. Oke anak-anakku sekalian, dari penyampaian ini tentu ada beberapa hikmah dari sujud syukur. Kenapa seseorang itu atau kita manusia ini dianjurkan untuk melakukan sujud syukur? Pertama, hikmah sujud syukur itu adalah, coba dijawab oleh Saya Pak, anak saya kami. Pak. Iya, silakan. Hikmahnya mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat, Pak. Bagus, 100. Ini sama dengan halnya yang terdapat dalam nomor 1. Terus yang kedua itu hikmahnya adalah menghindarkan diri dari sifat sombong. Apabila kita ada merasa bahwa kita itu ada merasa sombong, maka sesegera mungkinlah kita merendahkan diri kita. Karena dalam setiap tubuh seorang itu yang paling mulia dalam dirinya adalah wajah. Namun dalam hal sujud ini, wajah disetarakan dengan telapak kaki. Artinya apa? Kita semata-mata sudah merendah. Serendah-rendahnya tentu kita merendah di hadapan Sang Khalik, bukan di hadapan makhluk. Oke, selanjutnya nomor 3. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat bagi orang yang bersyukur. Oke, sekali lagi, sebagai bentuk ungkapan pasrah kepada Tuhannya. Dan yang kelima, ada di sini hikmah sujud syukur itu membantu mencerdaskan otak dan memperbaiki posisi janin bagi ibu yang hamil. Biasanya bagi ibu hamil ini akan disarankan oleh dokter kandungan untuk sering-sering melakukan sujud apabila usia kandungannya dari 5 tahun sampai kepada 9 bulan atau lebih. Oke, dari penjelasan ini akan saya uji anak-anak kami sekalian dengan beberapa kuis atau beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah sebutkan pengertian sujud syukur. Oke, kepada anak kami Purwandi. Ya, silakan Purwandi. Sujud syukur, Pak, itu sujud yang dilakukan sebab mendapat nikmat dan terhindar dari bahaya, Pak. Bagus. Jawaban yang benar. Ya. Terus yang kedua, soal kuis yang kedua ini kepada anak kami yang baik hati, ya. Anak kami Rosnani, silakan sebutkan sebab seseorang melakukan sujud syukur. Sebabnya setelah mendapat nikmat dari Allah, Pak. Bagus, Aminah, bagus. Yang ketiga, sebutkan syarat melakukan sujud syukur. Ya, silakan Purwandi. Siap.
Yang sebabnya, syaratnya yang pertama, ya dalam keadaan suci dari hadas dan najis, Pak. Bagus, Terus cukup. menghadap kiblat. Bagus Purwandi, cukup. Nilai sudah saya berikan hampir 100. Bagus. Selanjutnya, Keren. sebutkan dalil melakukan sujud syukur ya kepada anak kami, anak soleha Aminah. Ya, Dalilnya Al-Quran dan hadis, Pak. iya dalilnya satu Bu, yaitu dia Aminah. La in syakartum la zidannakum. Wa la in kafartum. Kafartum. Bagus. Ada 100. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor 5. Ini dalam hal menuliskan, ya, menuliskan salah satu hikmah melakukan sujud syukur bagi kita yang melakukannya. Ya, dalam hal menuliskan ini, ya saya anggap selesai. Dan tulisan Siti Nurjana termasuk bagus. Di samping dia memang sudah kelas 8. Ya, selanjutnya tugas untuk pertemuan selanjutnya. Ini ada video. Dari mengamati video ini, silakan diberikan komentar. Dari komentar itu selesai nanti dikirimkan kepada grup WA kita di kelas. Dan tugas ini untuk pertemuan berikutnya. Ini linknya ada di bawah. Silakan diamati, ditonton, diamati, dan diberi komentar daripada video tersebut. Oke, saya rasa demikian pertemuan kita dalam hal menjelaskan materi sujud syukur. Mudah-mudahan kita bersyukur bukan hanya mengucap hamdalah, tidak hanya dengan berhati riang, namun kita dalam hal bersyukur mempraktekkan langsung sujud syukur, dan tentunya dibarengi dengan lebih baiknya amal-amal dan lebih banyak amal yang baik untuk kemudian hari. Oke, dari penyampaian ini mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan kepada anak-anak kami, dan apabila ada beberapa pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WA. Bapak siap menjawab pertanyaan dari anak-anak kami sekalian 2 kali 24 jam. Oke, demikian. Silakan Nak Purwandi, tolong Nak Purwandi itu kursinya jangan gitu. Ya, silakan. Ya, silakan baca doa sebagai penutup dari pembelajaran kita. Silakan Nak Purwandi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, demikian pertemuan kita yang merupakan yang singkat ini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, tugas kami di sini salah satunya adalah membimbing ya, yang belum pernah Bapak Ibu lakukan atau yang masih jarang dilakukan, kami berharap itu bisa dilakukan untuk hari-hari ke depan menuju guru profesional. Insyaallah, Bu. Nah, saya mengkritisi ya Pak, mengkritisi materi tadi misalnya. Sebenarnya Bapak sudah sangat menarik perhatian siswanya dengan literasi tadi ya, dengan dengan menunjukkan gambar gitu ya. Tapi siswanya langsung tahu bahwa itu adalah sujud syukur gitu ya. Padahal mungkin mungkin ya apa bedanya mungkin kan gitu ya, sujud yang saya tahu itu berarti sujud gitu ya, karena yang kita kenal itu faktualnya adalah ketika ada orang menunduk gitu kan, nah itu disebut dengan sujud, perilaku sujud gitu. Apakah itu sujud syukur, sujud tilawah, atau sujud yang termasuk dari rukunnya sholat? Nah, kita kan nggak tahu ya Pak ya. Tapi inilah sebenarnya seorang guru itu bisa menarik dari situ. Apa sih bedanya? Coba analisis gitu ya. Kan siswanya sudah kelas 7 ya Pak ya? Kelas 7 atau kelas 8 Bu. Iya Bu. Kelas 8.
coba bisa tidak dilihat dari situ, dari perilaku sujudnya. Apa yang membedakan sujud yang kita kenal dalam sholat dengan sujud yang dilakukan oleh para siswa di gambar ini misalnya. Lalu mereka akan menganalisis gitu kan? Oh, iya, Akan Bu. menganalisis. Mungkin akan mereka lihat, oh itu gerakannya tidak sedang dalam melakukan sholat misalnya. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa mungkin karena contoh yang pertama tadi perempuannya sedang pakai seragam gitu kan, dan tidak ada mungkin yang menghubungkan bahwa itu adalah gerakan sholat. Kenapa? Karena mungkin tradisi di Indonesia orang sholat kalau perempuan itu selalu pakai mukena kan gitu ya Pak. Iya Bu, iya Nah Bu. sementara tadi sujudnya adalah pakai seragam gitu kan. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekalian dari bahan-bahan dari materi-materi tersebut bisa diciptakan gitu ya, diciptakan quotes-nya gitu ya. Lagi-lagi quotes-nya gitu. Analisisnya, jadi creative thinking-nya gitu. Siswanya jadi akan tadi ada jawaban bahwa misalnya siswanya ujian gitu, lulus ujian gitu kan, baru pulang umroh gitu kan, melakukan sujud. Kenapa tidak diteruskan dengan gitu kan? Kalau seperti itu sujudnya, kalau begitu sujud syukur itu disebabkan oleh apa saja gitu kan? Tapi kalau mereka gitu ya Pak, jangan Bapak menunjukkan bahwa sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Nah, artinya bahwa siswanya ini memang benar-benar dilatih ini untuk creative thinking, ya, kemudian reflective thinking, merefleksi gitu ya dirinya. Sudah saya melakukan sujud karena saya menang hari ini atau saya terhindar dari bahaya hari ini. Misalnya seperti itu Pak. Iya Jadi Bu, iya Bu. sebenarnya Siap, Bu. gurunya gitu. Bapak Ibu sekalian sebenarnya berpeluang gitu ya menunjukkan untuk menghantarkan siswanya bisa berpikiran kreatif seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian memang masih terkasa pertanyaannya apa itu sujud, pengertian sujud, tuliskan ayat-ayat yang atau sumber yang terkait dengan sujud gitu kan. Nah, maka mereka tidak terlatih gitu untuk terampil berpikir kreatif. Nah, saya berharap seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk menciptakan itu, memang tidak mudah merancang soal-soal sport gitu ya. Tapi itu tadi. Kemudian pertanyaan tadi seperti yang saya sebutkan, seluruhnya selalu kognitif gitu ya. Kenapa kita tidak beralih sedikit gitu ke pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tata nilai, karakter, kemudian terampil. Coba bisa dibacakan tadi terkait dengan ada bacaan sujud syukurnya gitu kan. Coba Ananda bisa dicobakan apa yang dapat gitu ya secara lisan, doa sujud syukurnya gitu kan. Itu kan psikomotoriknya ya Bapak Ibu sekalian ya, keterampilannya gitu kan. Enggak kognitifnya melulu gitu loh maksud saya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian dituntut untuk melakukan evaluasi dalam seluruh kompetensi, kognitif, afektif, psikomotorik, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian sehingga dia komprehensif lah gitu. Baik, kemudian ada satu yang saya kira tadi agak fatal ya Bapak ya. Tapi mungkin ini nggak jadi perhatian kita. Kalau kita bicara fikih, maka kita bicara tentang jenis hukum. Ada 5 gitu ya. Wajib, sunnah, Haram, makruh, mubah, mubah, haram. dan haram gitu ya. Nah, ya ini istilah-istilah yang mungkin apa. Tapi tadi ketika Bapak menuliskan pertanyaan apa hukum melaksanakan sujud syukur, maka ditulis dengan sunnah gitu. Sunnah gitu ya Bapak. Iya sih bisa sih salah ketik gitu Bu, bisa gitu, sangat bisa. Tapi ini menunjukkan
bahwa Bapak Ibu sekalian tidak bisa membedakan antara sunat dengan sunnah gitu. Walaupun secara dengan bahasa Arab itu sebenarnya sama, pakai tamar butoh gitu ya, pakai tamar butoh. Tapi itu sunnah itu sudah dibuat dalam bahasa Indonesia gitu ya, bahwa itu adalah yang terkait dengan perilaku Rasulullah gitu ya, perilaku Nabi gitu, bukan hukum gitu, bukan sunnah, tapi kita membuatnya istilah sunat gitu ya. Bedanya sunnah dengan sunat gitu ya Pak Amir ya. Iya Bu, iya Bu. Maksud saya bisa lebih kritis gitu ya, menggunakan istilah-istilah tertentu yang khas gitu dalam pembelajaran fikih. Nah, karena itu bisa berbahaya Bapak Ibu sekalian, salah siswanya, ini hukumnya sunnah katanya kan. Nah, ya itu ya salah satu contoh kecil sebenarnya Bu yang bisa kita ambil gitu ya, tapi ini membuat Bapak Ibu sekalian lebih berhati-hati menggunakan istilah-istilah di dalam fikih. Nah, bukan berarti juga tidak boleh gitu Bapak Ibu sekalian, selama istilahnya masih ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia ya silahkan digunakan. Tapi kalau memang dia, karena kita bicara hukum dalam fikih, maka dia sudah punya tertentu ya, sudah tertentu. Maka Bapak Ibu sekalian juga nggak ada salahnya untuk mengakrabkan peserta didik dengan bahasa Arab, maka ya dituliskanlah bahasa Arabnya gitu ya, supaya mereka juga terbiasa gitu dengan istilah-istilah dan mereka tidak salah membacanya gitu ya. Bila perlu dikasih baris dulu gitu kan untuk membacanya dengan baik gitu, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan saya kira ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, karena itu juga masuk penilaian Bapak Ibu sekalian, istilah-istilah yang kita gunakan gitu dalam mata pelajaran tertentu gitu. Nah, kita kuasai nggak itu dengan baik. Nah, baik ya Bapak Ibu sekalian, saya kira selamat Pak Amir Hamzah. Iya Bu, terima kasih Bu. Akan berubah menjadi guru profesional nanti. Insya Allah Bu, insya Allah Bu. Amin, amin. Dengan ya memanfaatkan ya interaksi dengan siswanya. Saya kira itu saja. Ini yang terakhir mungkin Pak Pur. Ya, saya kembalikan dulu ke Bu Eka. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.